Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha pagi ini? Sehat ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri di pembelajaran hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga doa yang kita panjatkan tadi bisa memberikan ilmu yang manfaat dan keberkahan untuk kita. Amin. Pada pembelajaran ini kita akan ke materi tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran 6 ini kita akan mempelajari tentang aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Ya, di sini ada bagan ya, bagan atau tabel. Tabel-tabel tentang benda. Benda ini dikelompokkan menjadi beberapa tabel ini. Ada benda yang berdasarkan wujudnya, sifatnya, dan contohnya. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wujud-wujud benda, yaitu yang pertama ini ada benda yang berwujudnya padat. Yang kedua, benda wujud cair, dan yang ketiga adalah dalam wujud gas. Untuk benda yang padat, sifatnya itu bentuknya tetap dan bisa dipegang. Benda cair bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dan bisa dipegang. Untuk benda yang gas, bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah serta tidak bisa dipegang. Untuk contoh benda padat, ini ada meja, kursi, buku, dan bola. Benda cair contohnya ada air, sirup, minyak goreng, oli, dan bensin. Sedangkan untuk benda gas contohnya adalah udara, asap, oksigen, gas yang dimasukkan di dalam balon. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Kemudian catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatannya ya seperti ini. Ada kolom nomor, nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, dan fungsinya. Yang pertama, misal nama bendanya ini buku. Bahan pembentuknya kertas. Bahan pembentuk ini bahan pembuatnya ya. Jadi bahan untuk membuat kertas, bahan untuk membuat buku itu kertas. Wujudnya padat dan fungsinya untuk menulis. Anak-anak bisa berlatih membuat tabel pengamatan seperti ini. Bisa dilihat di buku paket tema kalian, yaitu halaman 110. Ini nanti anak-anak bisa menyebutkan sesuai dengan kolom-kolom yang tertera di sini. Untuk contoh bendanya nanti bisa selain yang disebutkan Ustazah tadi ini ya. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi.
Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ya, timbangannya seperti ini ya. Anak-anak pernah lihat ini di posyandu. Timbangannya seperti ini, timbangan bayinya. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari yaitu disebut dengan berat. Jadi berat itu adalah satuan massa sehari-hari ya, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketika satuan ini saling berhubungan. Ini ada gambar timbangan kue. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jadi ini gulanya ada 1 kilogram. Nah, timbangannya ini dalam bentuk ons satuannya. Ini di angka 10 ya, anak-anak bisa lihat di angka 10 ons. Gambar yang kedua, ini ada beras. Ya, berasnya itu 1 kilogram. Sedangkan timbangannya ini dalam bentuk gram dan angkanya di angka 1000. Jadi untuk gambar 2 ini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Gambar yang ketiga ada tepung. Tepungnya ini beratnya 1 ons. Sedangkan timbangannya dalam bentuk gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi beratnya tepung ini, tepung 1 ons ini adalah kalau dalam satuan gram itu 100 gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons adalah 100 gram. Sekarang kita tentukan satuan berat yang tepat. Nomor 1, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Ada yang tahu jawabannya apa ya? Kira-kira satuan yang untuk menyatakan ini beratnya Udin, yaitu kilogram. Jadi berat badan Udin adalah 30 kilogram. Yang kedua, ibu membeli telur seberat 1. Ayo, ada yang tahu? Ya, 1 kilogram. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250. 250 apa? Ayo, ada yang tahu 250 apa kira-kira? 250 gram. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Anak-anak bisa melihat latihan soal ini di buku tematik kalian halaman 112. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Ayo, kira-kira yang termasuk hidup sederhana ini yang mana saja? Ya, ini dikasih contoh sama Ustazah 1. Ya, rendah hati. Rendah hati ini termasuk ciri hidup sederhana ya. Ya, sekarang anak-anak boleh berlatih melingkari yang termasuk hidup sederhana ini yang mana saja. Ayo. Ya,
latihan ini bisa kalian lihat, bisa untuk berlatih di buku kalian, buku tematik halaman 114. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kenapa ini? Sikap sederhana kok sangat penting diterapkan? Karena dengan sikap sederhana kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros dan lebih menghargai barang dan uang. Sekarang 3 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas. Yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Jadi kalau tidak penting tidak usah membeli. Bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana, kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai dengan jawabanmu. Ya, di sini sudah ada kolom ya anak-anak ya, kolom atau tabel tentang pernyataan hidup sederhana. Kalau kalian setuju bisa dicentang. Kalau tidak setuju berarti yang dicentangnya yang kolom tidak setuju. Kalian bisa berlatih di halaman 116. Contohnya ini ya. Nomor 1. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Jika anak-anak sudah mengerti, yang dicentang berarti yang kolom setuju. Ya, nanti bisa dilanjutkan sendiri untuk berlatih. Orang tua bisa mengajak siswa berdiskusi ya tentang penerapan hidup sederhana di rumah. Anak-anak bisa melakukan refleksi. Gaya hidupnya sudah termasuk hidup sederhana apa belum? Alternatif kegiatan adalah diskusi atau tanya jawab, yaitu untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Patuhi protokol kesehatan ya, dan patuhi 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.